Oke, selamat pagi anak-anak semua ya. Ini Bapak buatkan video pembelajaran untuk modul 1 pengenalan pemrograman berorientasi objek. Oke, nah, jadi dengan video ini mudah-mudahan kalian bisa dengan mudah mengikutinya dan memahaminya, dan juga sebagai cara kita berinteraksi melalui pembelajaran daring ya di SMK Frimethodis di sekolah kita. Oke. Nah, sebelum kita lanjutkan ya, tentu kita harus tahu dulu apa tujuannya ya. Ini ada tujuannya, apa tujuan dari mata pelajaran pemrograman berorientasi objek ini. Ya, tentu yang pertama adalah kalian sebagai siswa dapat mengetahui apa saja jenis dan bentuk pemrograman yang digunakan. Mungkin sejak kelas 10, kelas 11 kalian sudah belajar berbagai jenis pemrograman, namun belum paham program yang kalian gunakan tersebut itu adalah pemrograman yang bagaimana. Nah, dengan belajar pemrograman berorientasi objek saat ini di kelas 12, kalian bisa mengetahui jenis-jenis dan bentuk pemrograman tadi. Lalu yang kedua, kalian mengetahui perbedaan yang dimiliki oleh masing-masing pemrograman. Yang ketiga, kalian mampu menggunakan jenis pemrograman berorientasi objek. Ya, sesuai dengan topik yang kalian pelajari pada mata pelajaran saat ini. Oke, pengantarnya ya. Sebagai siswa SMK yang memilih belajar dengan pilihan program keahlian rekayasa perangkat lunak atau RPL, tentu akan sangat sering berhadapan dengan penggunaan software atau software tertentu, dalam hal ini bahasa program. Nah, program keahlian RPL tentu memiliki target pencapaian bagaimana seluruh siswa akhirnya dapat melakukan rekayasa perangkat lunak. Nah, maksudnya rekayasa itu apa Pak gitu kan? Rekayasa itu tentu memodifikasi, mengubah, ya kan? Bayangkanlah rekayasa lalu lintas. Sudah ada lalu lintas, bentuk lalu lintas sebagaimana biasanya. Tapi karena mungkin ada suatu event, maka pihak kepolisian melakukan rekayasa lalu lintas. Diubah dia bentuk lalu lintasnya. Lalu lintas tetap berjalan, event tetap berjalan, dan semua berjalan dengan normal. Nah, itulah rekayasa. Nah, kalian sebagai siswa jurusan RPL diharapkan itu adalah bagaimana merekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak itu adalah bahasa programnya dengan menggunakan bahasa program. Nah, itulah maksudnya rekayasa. Nah, jadi untuk apa kalian melakukan rekayasa? Jadi dengan sering-sering melakukan rekayasa perangkat lunak, maka kalian memiliki kemampuan rekayasa yang diharapkan nanti kalian mengetahui terlebih dahulu. Ya, apa itu bahasa program? Nah, kalian sudah sering dengar namanya bahasa program dan juga sudah menggunakan bahasa program itu sendiri. Kenapa harus menggunakan bahasa program? Nah, ini kalian tentu sudah belajar lah di kelas 10 kemarin bahwasanya ada 3 jenis software atau perangkat lunak. Ada yang disebut dengan software aplikasi, ya, aplikasi atau application system. Yang kedua adalah sistem operasi atau operating system. Yang ketiga adalah bahasa program. Nah, lalu kenapa harus menggunakan bahasa program? Karena dengan bahasa program kalian bisa membuat sistem aplikasi dan juga memodifikasi sistem operasi. Ya, oke. Nah, lalu apa saja jenis bahasa program yang ada dan yang sering digunakan? Nah, kalau jenis bahasa program banyak ya. Kalau yang sering digunakan itu tergantung kalian. Ya, kalian maunya bahasa program yang bagaimana kan gitu. Ya, nyamannya kalian menggunakan program itu bagaimana? Pahamnya kalian menggunakan program itu bagaimana? Jadi tingkat kenyamanan seseorang menggunakan bahasa program itu berbeda-beda tergantung orangnya. Ya, ada orang yang suka tampilannya itu yang simpel-simpel aja. Ada orang yang dia paham dengan struktur. Ya, itu tergantung masing-masing. Tapi ada baiknya sebagai yang namanya siswa jurusan RPL, apalagi belajar pemrograman berorientasi objek, maka kalian harusnya suka semuanya, paham semuanya. Kalau bisa kuasai semuanya. Karena kalau kalian kuasai semuanya itu tentu adalah keuntungan buat kalian.
Ya, oke. Nah, mungkin selama ini sudah banyak jenis bahasa program yang dipelajari, namun tidak mengetahui program tersebut termasuk atau tergolong dalam kelompok pemrograman yang mana. Untuk itu, dengan ulasan pengantar topik pada mata pelajaran pemrograman berorientasi objek, ya kali ini kalian jadi memiliki berbagai referensi apa saja bahasa program yang akan kalian gunakan. Oke. Nah, itu dulu penjelasan di awal tujuannya. Nah, kita lanjut ke ternyata ya ada dua jenis bahasa pemrograman itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu lebih tepatnya dua paradigma atau pandangan dalam pemrograman. Ya, kalian pun juga harus tahu lah itu ya kan. Yang pertama ada yang disebut dengan functional programming atau pemrograman prosedural, di mana functional programming atau pemrograman prosedural ini merupakan paradigma pemrograman di mana setiap objek dapat menerima pesan, memproses data, dan mengirim pesan ke objek lainnya. Yang kedua, object oriented programming. Nah, inilah topik yang kalian pelajari hari ini, ya, atau disebut dengan OOP atau istilah bahasa Indonesianya PBO, pemrograman berorientasi objek. Di mana object oriented programming atau PBO adalah merupakan paradigma pemrograman yang berorientasikan kepada objek. Semua data dan fungsi dalam paradigma ini dibungkus dalam kelas-kelas atau objek. Ya, nah itu bedanya. Ya, sudah kalian ketahui ada dua jenis ya pemrograman. Ada functional programming dan ada object oriented programming. Maka kita masuklah ke pemrograman berorientasi objek. Oke. Jadi untuk semakin mempermudah kita dalam memahami konsep PBO atau OP, maka kita perhatikan gambar berikutnya. Ya. Jadi dengan PBO dia dianggap suatu objek. Ya. Contohnya di sini adalah objek atau kelasnya itu. Kelas itu namanya maksudnya objek. Nama kelas dia manusia. Manusia bisa banyak ya. Ada namanya si Budi, si Dani, Kristi, itu nama kelasnya. Beda-beda, manusia bisa banyak dia kan. Itu nama objeknya, dia dibentuk dalam sebuah objek. Nah, manusia tersebut memiliki atribut atau properti. Apa atributnya? Dia punya baju, punya rambut, punya kulit, punya jaket, punya sepatu, ada kaki, ada mata. Itu atribut atau data yang dimiliki dari objek tersebut. Ya kan, dibagi-bagi dia. Lalu ada metodenya. Metode itu maksudnya dia bisa ngapain, atau fungsinya, atau behaviornya. Apa yang bisa dikerjakan pada objek tersebut. Manusia itu bisa jalan, bisa lari, bisa belok, bisa manjat, bisa makan, bisa minum. Nah, inilah dia konsep dari yang namanya pemrograman berorientasi objek. Ya, bagaimana program itu dibuat dalam suatu objek, dan objek itu ada nama kelasnya, atributnya, dan ada metode. Ya, nah dengan membagi-bagi seperti ini nanti dia akan jadi lebih mudah. Ya, mudah apa? Pengembangan dari program. Oke, kita masuk ke bagian berikutnya. Ya, ini dia. Esensi, ya, sambil tetap diperhatikan ya, sambil tetap fokus, karena belajar itu kalau tak fokus ngambang nanti jadinya, bukan sekedar video hanya ngomong-ngomong saja Bapak ini ya kan, tapi perlu pemahaman, perlu konsentrasi, fokus ya. Nah, jadi esensi dari pemrograman atau PBO ini dapat kita ilustrasikan dengan sebuah kendaraan. Nah, ini contoh ilustrasi yang lainnya juga. Kendaraan juga bisa dibuat contoh sebagai bagaimana PBO itu, di mana pada sebuah mobil terdapat banyak bagian-bagian yang di dalamnya memiliki detail atau fungsi masing-masing yang saling berhubungan. Nah, kalau kita buat contoh yang lainnya di sini, ya, misalnya nama kelas, tentu jadi mobil kan gitu kan? Mobil. Atributnya apa? Nah, di dalam mobil itu ada apa aja? Ada ban, ya kan? Ada gas, ada setir, dan lain sebagainya. Nah, metodenya apa? Kalau dalam dia mobil, dia bisa belok kiri, belok kanan, lurus, mundur, maju, mundur, ya kan?
Nah, itu aja, belok kiri, belok kanan, maju dan mundur. Itu metodnya dalam sebuah mobil. Ngerti ya? Kalau nanti misalnya Bapak suruh kalian ada tugas, coba dulu buat contoh yang lain dari sebuah ilustrasi pemrograman berorientasi objek di luar contoh yang sudah Bapak jelaskan. Contohnya tadi adalah manusia yang sudah Bapak jelaskan dan juga mobil. Maka apa kelasnya, apa atributnya, apa metodenya, itu harus bisa kalian jelaskan ya. Itu menunjukkan kalian sudah paham. Begitulah konsep dari yang namanya pemrograman berorientasi objek. Oke? Nah, jadi kalau di dalam mobil ya, dengan merupakan sebuah metode pemrograman berorientasi objek, program yang telah ada digabungkan kan? Nah, sehingga dapat mempermudah dalam pengembangan program. Jadi dengan PBO pengembangan program itu lebih mudah. Oke? Kita lanjut. Beberapa konsep dasar dalam pemrograman berorientasi objek yang harus dipahami. Oke ya. Apa konsep-konsep dasar dalam pemrograman berorientasi objek? Yang pertama ada disebut dengan abstract class. Abstract class itu adalah kelas-kelas yang memiliki informasi abstrak dan metode-metode dari sekumpulan data. Abstract class tidak bisa diubah dan berlaku sebagai kerangka dalam penciptaan subclass. Nah, kelas tadi kan, kelas ini nggak bisa dirubah. Ketika dia sudah buat, ya kan kelas kan, kelasnya apa? Mobil, manusia, itu nggak bisa kita ubah. Udah itu yang harus kita gunakan nanti untuk berlaku dalam membuat subclass yang lainnya. Ya, itu konsepnya. Jadi kelas itu harus dideklarasikan di awal dan itu yang akan digunakan seterusnya. Yang kedua ada istilah encapsulation. Ya, nah, apa yang dimaksud dengan encapsulation? Ini merupakan konsep pengkapsulan data atau metode yang berbeda menjadi satu unit data, sehingga memudahkan dalam hal mendefinisikan atribut yang dapat dibaca dan diperbarui. Ini kan tadi dia, jadi encapsulation itu pokoknya fungsinya adalah menyatukan. Menyatukan apa? Kelas, atribut, dan metode jadi satu objek. Nah, teknik menyatukan itulah disebut dengan encapsulation. Yang ketiga ada inheritance. Inheritance ini konsep dalam PBO di mana kita dapat membentuk kelas baru yang mewarisi atau memiliki bagian-bagian dari kelas yang sudah ada. Inheritance itu sifat turunan. Ya. Jadi ketika kita membuat satu kelas baru, lalu kita buat lagi kelas atau subkelasnya, maka sifat-sifat yang ada di kelas induk itu akan turun pada subkelas atau kelas anaknya. Itulah inheritance. Apa keuntungannya rupanya, Pak? Keuntungannya adalah kita tak perlu lagi mendeklarasikan hal-hal yang sudah ada pada kelas. Kita tinggal menggunakan saja, memanggil saja pada subkelas. Karena dia sudah dikenal, itulah disebut dengan sifat turunannya. Ya, nah, yang penting dipahami aja dulu. Yang penting nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Lalu yang ketiga konsepnya, yang keempat ada polymorphism. Polymorphis, ya. Poly itu artinya satu. Ya. Banyak ya. Banyak poli ya. Banyak dia. Poli banyak ini. Morphism itu kan sontek dengan suatu objek berbeda-beda ya kan, banyak dia kan. Jadi dia bisa diakses melalui interface yang sama. Ya, merupakan suatu konsep di mana suatu objek yang berbeda-beda. Nah, berbeda-beda itu artinya banyak, poli ya, dapat diakses melalui interface yang sama. Nah, Bapak ilustrasikan contoh polymorphism inilah dia yang disebut dalam ilustrasi kendaraan tadi. Di mobil banyak bagian-bagiannya. Kita nggak tahu bagaimana detail cara kerjanya kan. Tapi yang kita tahu, kita bisa mengendarai mobil tersebut. Bisa kita bawa mobil tersebut. Padahal di dalamnya itu banyak bagian-bagian atau konsep cara kerja yang berbeda. Misalnya bagaimana mesin memutar roda belakang, bagaimana gigi gas ya itu saling berhubungan,
bagaimana konektivitasnya di dalam itu. Kita nggak tahu, kita nggak perlu lihat itu ya kan. Yang penting kita tinggal injak gas saja, ya maju mobilnya kan gitu kan. Kok bisa kita pijak pedal gas, dia maju? Ya, karena di dalamnya ada detail cara kerjanya yang nggak kita lihat. Nah, tapi kan bisa kita gunakan, ya kan? Nah, itulah dia disebut dengan polymorphism. Konsep objek yang berbeda-beda, ada objek pedal gas tadi, ada objek setir, ada objek kunci, ya kan? Starter kuncinya kan berbeda-beda itu bagian-bagiannya. Tapi bisa digunakan melalui satu bagian, satu interface atau tampilan muka, tampilan awal dari perangkatnya. Contoh lain yang bisa kita gambarkan misalnya mesin ATM, ya. Teknik polymorphism ini ya. Konsep polymorphism ini juga ada di mesin ATM. Kita lihat mesin ATM, ya, bayangkan mesin ATM. Ada layar monitor kan? Di layar monitor bisa kita lihat informasi mengenai saldo kita. Lalu ada tombol-tombolnya kan, atau keypadnya. Nah, itu kan dia berbeda dia cara kerjanya. Monitor dia menampilkan dari tampilan layar. Keypadnya ini adalah sebagai alat input instruksinya. Tapi dalam satu mesin ATM kita bisa berbagai cara menggunakannya. Nanti setelah transaksi keluar nanti struknya, printnya, ya kan? Nah, itu polymorphism. Konsep suatu objek yang berbeda-beda, tapi dalam satu mesin ATM kita bisa menggunakannya. Itulah interface. Nah, PBO memiliki konsep polymorphism. Nah, nanti kita akan menggunakan atau mengimplementasikan konsep PBO ini dengan bahasa program Java, ya, program Java. Jadi dalam Java ada dua jenis polymorphism, yaitu adalah static polymorphism. Nah, static polymorphism ini adalah metode overloading yang mengizinkan atau menerapkan implementasi metode berbeda dalam kelas yang sama. Ingat ya, metode yang berbeda dalam kelas yang sama. Lalu ada dynamic polymorphism. Ini kelas yang dapat menimpa dari superkelasnya. Jadi Java Virtual Machine atau JVM akan selalu menggunakan metode yang sudah ditimpa. Jadi dia bisa mengganti walaupun dia punya kelas, tapi superkelasnya itulah yang akan digunakan variabelnya yang digunakan nanti di dalam Java, ya. Oke, selanjutnya mengapa harus menggunakan PBO, ya? Kenapa Pak kita harus menggunakan PBO? Kenapa pula kita harus belajar PBO, kan gitu ya kan? Nah, ya, pada dasarnya OOP atau PBO ini merupakan salah satu inovasi terbaik dalam software development atau pengembangan software. Dikarenakan dengan PBO mempermudah mengembangkan kode-kode yang kompleks jadi lebih mudah digunakan, dibaca. Antara lain alasannya adalah sebagai berikut. Nah, ini alasan-alasan kenapa kita menggunakan PBO. Yang pertama, memudahkan implementasi suatu objek tanpa harus mengubah data dan metode. Yang kedua, memudahkan dalam membentuk metode umum yang digunakan untuk objek lain tanpa harus menulisnya ulang. Yang ketiga, mengembangkan satu jenis data dan fungsi yang dapat diarahkan ke fungsi lain tanpa harus mengganti data. Nah, disebut dengan inheritance. Yang keempat, memperbolehkan fungsi yang beragam dengan nama yang sama dan melakukan pekerjaan yang sama namun dapat diterapkan di berbagai data. Nah, itu yang disebut dengan polymorphism. Namun, begitupun, walaupun PBO ini merupakan inovasi dalam pemrograman, tapi dia memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kita masuk dulu ke kelebihannya. Ya, apa sih kelebihan dari PBO? Yang pertama disebut dengan parallel development. Nah, parallel development ini adalah pengembangan dapat dilakukan secara paralel. Artinya, setiap programmer dapat membangun kelasnya masing-masing kemudian digabung menjadi satu. Nah, inilah teknik yang digunakan dalam mengembangkan software atau
mengembangkan suatu sistem jadi lebih mudah. Bayangkan begini, ada suatu perusahaan atau konsultan pengembang software. Nah, konsultan pengembang software itu nggak mungkin programmernya satu orang, ya. Programmernya banyak. Anggaplah kita buat 5 orang. Nah, masing-masing programmer ini tentu memiliki cara dan teknik pemrograman yang berbeda-beda. Terserah, nggak masalah. Nah, tapi mereka punya satu proyek. Proyeknya ini ya, kita akan membangun suatu sistem informasi, misalnya adalah sistem informasi penjualan barang, contoh ya, sistem informasi penjualan barang. Nah, nanti si tim analis atau dia sebagai pimpinan dari konsultan pengembang software tadi akan langsung membagi. Kan ada 5. Bagianmu adalah untuk mencatat data barang, pembelian data supplier, lalu penjualan data barang, pencatatan stok barang, dan terakhir adalah pelaporan data barangnya. Nah, jadi 5 kan? Nah, mereka bekerja masing-masing tanpa harus mengetahui apa yang dikerjakan oleh rekan programmer yang lainnya. Dia fokus saja sama bagian dia yang dia kerjakan. Nah, nanti karena itulah mudahnya konsep PBO tadi. Kalau sudah selesai semua, tinggal dipanggil saja. Nah, digabung saja. Digabung bukan berarti programnya jadi gabung, tidak. Dipanggil saja kelas-kelasnya. Buat kelas ini, buat kelas ini, buat kelas ini, buat kelas ini. Kan jadi 5 kelas yang berbeda. Ya kan? Nah, itulah yang disebut dengan parallel development. Jadi nggak harus satu orang mengerjakannya harus sama semua. Untuk bagian ini. Satu orang, ini juga. Oh, lama. Biarkan saja masing-masing mengerjakan sesuai dengan teknik dan cara pengerjaan pemrograman. Tapi ingat penamaan kelasnya dan teknik untuk penamaan metode dan variabel yang ada itu harus sama kan gitu dia kan, sehingga nanti ketika dipanggil sudah sama dia sesuai dengan nama yang sudah dideklarasikan. Nah, itulah yang dimaksud dengan parallel development. Ya, mengembangkan bagian dari sistem tadi jadi lebih mudah. Yang kedua adalah reusable. Ya, apa yang dimaksud dengan reusable? Yaitu kelas yang sudah dibangun. Nah, kelas tadi kan oleh programmer tadi kan dibuat, ya, jadi kelas, jadi sebuah kelas. Nah, kelas yang sudah dibangun itu dapat digunakan kembali untuk fungsi lain tanpa harus membangun kelas yang baru. Contoh, ya, dia bisa digunakan untuk fungsi lain. Dia sudah bangun kelas. Kelasnya itu fungsinya adalah untuk pencatatan data barang. Barangnya ini anggaplah dia itu adalah barang elektronik. Lalu kita mau menggunakan kelas tadi tapi untuk pencatatan data barang, misalnya adalah barang alat tulis kantor, contoh ATK ya kan, pencatatan data barang alat tulis kantor. Kan sama-sama fungsinya adalah pencatatan data barang, hanya tujuannya yang berbeda. Satu tadi data barang elektronik, satu fungsi alat tulis kantor. Nah, nggak usah dirubah dia, tinggal memanggil saja dan menyesuaikan dengan item-item data alat tulis kantor, maka kelas tadi yang sudah dibuat tadi sudah bisa digunakan. Itulah yang dimaksud dengan reusable, dapat digunakan ulang. Paham ya? Ngerti ya sampai di sini kira-kira ya? Oke ya, diikuti saja dulu ya kan. Nanti kalau ada pertanyaan ditanyakan lewat WA boleh ya. Nah, yang ketiga, coding lebih mudah diatur. Karena kelas yang sudah dibangun dilakukan secara masing-masing, tentu hal ini akan mempermudah dalam hal manajemen setiap coding yang sudah dibuat dalam bentuk kelas. Ya, jadi kode-kode program yang sudah dibuat tadi itu lebih mudah diatur, ya, karena dia disimpan dalam satu kelas, dibentuk dalam satu kelas yang berbeda. Jadi dia lebih mudah disusun, ya. Nah, itu saja dia. Kekurangannya, oke, jadi ada kelebihannya, ada juga kekurangannya, ya. Apa kekurangan dari PBO ini? Yang pertama, tidak efisien, ya. Tidak efisien itu karena dia cenderung lebih besar membutuhkan tenaga CPU. Nah, makanya kalau PBO itu butuh CPU atau laptop yang dengan spesifikasi tinggi, ya, mungkin minimal Core i3, Core i4, ya, memorinya 4 GB, harddisknya 2 tera, ya kan, supaya dia lebih lancar. Nah, karena dia butuh tenaga
CPU yang lebih besar, ya kan? Yang kedua, membutuhkan tingkat manajemen yang tinggi, ya. Nah, tentu karena ini dia banyak kelas-kelasnya, banyak jenis filenya nanti, ya kan? Jenis file-filenya yang dibentuk, maka ya dibutuhkanlah tingkat ketelitian mengaturnya supaya tahu ini file yang mana, ini kelas yang mana, kan gitu dia. Pengaturannya itu dia harus cermat lah. Kalau tidak cermat nanti bisa salah. Salahnya dalam menggunakannya nanti, ya. Kalau tidak manajemen yang baik, maka nanti hasilnya pun tak baik juga dia nanti. Tak baiknya bukan karena programnya nggak baik, tapi jadi bersalahan cara memanggil dari kelas-kelas yang sudah dibuat. Maka dibutuhkan tingkat manajemen yang baik, yang tinggi, ya. Nah, itu dia kekurangannya. Yang ketiga, kemungkinan duplikasi. Iya, kecenderungan mudah dan dalam hal desain dan fleksibel dalam implementasi sehingga memungkinkan sangat mudah untuk diduplikasi. Iyalah, ya kan? Kalau sudah dibentuklah satu sistem dengan beberapa kelas, orang lain tinggal copy saja. Dia ambil, dia lihat apa fungsinya, apa tujuannya, lalu dia tinggal ganti sesuai dengan tujuan yang lain. Nah, itu dia. Jadi mudah diduplikasi. Ya. Oke. Yang berikutnya apa saja yang termasuk dalam bahasa program PBO atau OOP? Antara lain VisualFox Pro, Java, C++, Python, PHP, DLP, Ruby, Perl, dan lain-lain. Nah, nanti untuk selanjutnya kita akan lebih fokus pada program Java. Kita akan gunakan program Java, ya. Tidak perlu semua kita pelajari, satu saja kita pelajari dan kita kuasai. Itu sudah lebih baik, karena Java ini pun juga pengembangannya juga sudah bisa pada pemrograman berbasis Android, ya. Kalau kalian misalnya lihat ada aplikasi-aplikasi berbasis Android, itu bisa digunakan atau dibuat dengan menggunakan bahasa Java. Ada juga yang langsung memang bahasa program Android dan lain sebagainya, ya. Nah, jadi ini dia video pembelajaran yang Bapak buat bagi kalian, ya. Bisalah diulang-ulangi mendengarkan videonya, ya. Ini merupakan konsep dasar di awal bagi kalian dalam memahami pemrograman berorientasi objek. Jadi tidak sekedar hanya buat programnya saja, tapi harus paham apa saja konsep-konsep dasarnya, ya. Nah, ini dulu video yang bisa Bapak buat. Bapak harap kalian tetap semangat belajarnya, ya. Ini masih awal, ya, di kelas yang baru, kelas 12. Tetap tambah-tambah wawasan lah. Boleh kalian searching di Google, ya, kayak mana sih PBO itu? Lihat di YouTube juga boleh, ya. Namanya untuk belajar, ya kan? Kalau untuk belajar apapun bisa dikerjakan, ya. Oke, ini dulu videonya. Terima kasih atas perhatian kalian dan selamat pagi semuanya.